Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pelajaran ilmu kalam. Sekarang memasuki pelajaran yang ke-20. Sebelumnya pada pelajaran ke-19 kita telah mempelajari atau membahas tentang sifat al-qudrah, as-sifat as-subutiyah az-zatiyah. Kita telah bahas arti dari al-qudrah secara bahasa menurut ahli bahasa dan seterusnya, dan kita juga telah membahas tentang definisi atau ta'rif dari qudrah, sifat Allah Subhanahu wa taala dari beberapa ta'rif yang ada, serta sanggahan-sanggahan bagi mereka yang tidak sepaham dengan makna al-qudrah. Sekarang masuk kepada dalail atau dalail qudrati, yaitu dalil-dalil qudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kitab Ilahiyat ini ada 3 poin yang penting tentang dalil-dalil qudrah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dalil fitrah. Fitrah kita sudah bahas di dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya di awal-awal, bahwa dalil fitrah merupakan salah satu juga dalil untuk mengenal keberadaan Sang Pencipta. Dan itu sudah dibahas, dan di sini adalah dalil untuk mengetahui bahwa Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat qudrah melalui dalil fitrah. Inna kulla insan yajid fi qararati nafsihi injizaban ila qudrati samiyah inda taru'is syada'id wa ya'takid anna hunaka qudratan aliyan. Jadi bahwa setiap manusia sebenarnya memiliki fitrah yang ada di dalam lubuk hatinya, dan dia fitrah itu suatu saat nanti akan muncul, akan mengarahkan diri kita kepada sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita. Di sana anna hunaka qudratan aliyan hiya malja, bahwa fitrah itu nanti memiliki kekuatan yang mana kekuatan fitrah itu mengajak kepada kita untuk mencari tempat berlindung. Al-maja' lin-najah fi tilkal hayin, yaitu mencari tempat berlindung, mencari tempat keselamatan di mana saja kita berada ketika kita menghadapi berbagai masalah. Wa hadza ma yalmasuhu min duni talqin wa ta'lim, bahwa fitrah ini sudah jelas tanpa ada pembelajaran. Ya, Allah ciptakan fitrah dan diberikan kepada manusia dalam keadaan suci atau dalam keadaan sempurna. Wa wujudu hadhil fitrah hakin an wujudi tilkal qudrah al-mutlaqah. Nanti fitrah inilah yang menceritakan, yang mengarahkan diri kita itu untuk menceritakan tentang keberadaan zat yang mana dia memiliki kekuasaan yang mutlak. Seperti di sini dikatakan fal insan al-gharik fi syada'id al-ais bin kulli sayf sababin madin yajid fi amaqi nafsih anna hunaka mawjudan aliman bimasyakilihi qadiran ala daf'iha anhu. Jadi manusia yang sedang tenggelam di dalam permasalahan, sedang terkena musibah dan lain sebagainya, nah nanti, atau manusia yang dalam keadaan putus asa, di dalam lubuk hatinya itu akan muncul, akan mengatakan bahwa di sana ada zat yang mana zat itulah yang mengetahui permasalahannya, zat itulah yang bisa menyelesaikan permasalahannya, zat itulah yang bisa menolongnya di dalam segala keputusasaannya. Nah, itulah yang disebut fitrah. Fitrahlah yang mengarahkan ke sana. Tetapi perlu digarisbawahi, katakan di sini
tidak seluruh fitrah itu atau tidak semua manusia yang dalam keadaan putus asa atau terdesak itu akan diarahkan oleh fitrah, atau fitrah itu akan mengarahkan kepada zat yang akan menyelamatkannya. Karena apa? Memerlukan syarat-syarat atau memerlukan adanya qobiliyah dari fitrah tersebut. Laisa kullu amrin fitriyin mutajallin fi jami'iz zuruf. Tidak semuanya permasalahan fitrah itu bisa muncul ke permukaan dari dalam lubuk hatinya. Nah, itu nanti tergantung dari fitrah. Karena fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suci, tapi sebagian manusia fitrahnya itu telah terselubungi, telah tertutupi dengan kotoran-kotoran, dengan maksiat-maksiat dan lain sebagainya, sehingga fitrahnya itu terbungkus dengan kegelapan yang begitu tebal, sehingga sulit fitrah itu akan muncul ke permukaan dari dalam lubuk hati kita. Seperti sebuah cermin, yang mana cermin jika sudah tebal dengan debu, maka apa? Cermin itu tidak akan bisa untuk digunakan. Cermin itu tidak akan bermanfaat, atau tidak bisa kita melihat diri kita di cermin itu karena telah tertutupi oleh debu yang tebal. Demikian pula fitrah yang diberikan oleh Allah pada awalnya adalah suci, tapi kalau seandainya dikotori atau diselimuti dengan noda atau maksiat yang begitu tebal, maka fitrah itu akan sulit untuk muncul ke permukaan dari dalam lubuk hati kita. Itu adalah dalil yang pertama yang menunjukkan bahwa kudrah Allah bisa dibuktikan melalui dalil fitrah. Yang kedua adalah dalil an-nizam al-kauni, dalil keteraturan alam, yang mana dalil keteraturan alam ini juga telah digunakan untuk pembuktian akan keberadaan zat pencipta. Dengan keteraturan alam ini menunjukkan ada yang mengatur. Nah, itu sudah dibahas di dalam pelajaran pertama tentang dalil-dalil atau pembuktian sang pencipta. Nah, sekarang adalah an-nizam, yaitu tatanan alam yang begitu sempurna, yang begitu serasi. Maka menunjukkan di sini ada kekuasaan, ada kudrah, ada kemampuan yang sangat luar biasa. An-nizam al-kauni bima fihi min daqiq wa jalil wa ma fihi min jamal wa baha. Jadi ketatanan alam ini yang begitu serasi, yang begitu munazzam, yang begitu indah, menunjukkan bahwa yang menata alam ini memiliki kemampuan, memiliki kudrah, kekuasaan yang sangat luar biasa. Yahki an kudratin mubdi'il asya' wa tamakkunihi min khalqin wa adaqqiha wa arwa'iha. Maka apa? Keserasian atau tatanan yang begitu serasi, yang begitu seimbang, yang begitu indah, menunjukkan di situ apa? Adanya kekuasaan, adanya sang penguasa yang begitu mampu, yang maha kuasa menata itu semua. Sebagaimana diberikan contoh di dalam kitab ini, wa bidzalik yattadih anna fi'lal fa'il kama yakshifu an wujudi fa'il, bahwa setiap perbuatan subjek akan menyingkap akan keberadaan dari si subjek tersebut. Yakshif an sifatih, menyingkap akan sifatnya juga. Faddiwan asy-syi'ri ar-ra'i kama yadullu ala wujudi munsyi'in lah, sebagaimana seseorang yang melantunkan bait-bait syairnya yang begitu indah menunjukkan orang yang melantunkan syair itu sangat mahir, sangat pintar, jenius dan lain sebagainya. Wa kitabul qanun la li Ibn Sina fi tib wa kitabuhul akhar bi ismi asy-syifa fi falsafah yadullani ala anna muallifahuma kana minal bari'ain fit tib wal falsafah. Kitab seperti milik Ibn Sina di dalam masalah kedokteran, kitab Ibn Sina Asy-Syifa di dalam kajian tentang filsafat,
kedua-duanya menunjukkan bahwa penulis dari kitab tersebut tentang kedokteran dan tentang filsafat menunjukkan penulis yaitu Syekh bin Sina ini seorang yang mahir, seorang yang jenius. Nah, tanda dari kemampuan si subjek ini akan menceritakan sifat-sifat dari subjek. Demikian pula dengan alam yang begitu indah, yang begitu tertata rapi, menunjukkan bahwa sifat dari yang menata alam ini yaitu Allah Subhanahu wa taala Al-Qudrah atau Al-Qadir, yang maha mampu atau yang menguasai dari alam semesta ini. Yang ketiga adalah dalil mu'tiul kamal laisa faqidan lah, bahwa mereka orang yang memberikan kesempurnaan ya pasti sempurna. Tidak mungkin mereka yang memberikan kesempurnaan dirinya kekurangan. Orang yang memberikan sedekah pasti dia akan memiliki uang. Min dalail qudratihi subhanahu annahu khalaqal insan kama khalaqa ghairahu wa atahu qudratan yaqtadiru biha ala ijadil bada'i wal gharaib was sana'i al-hailah wal asya'az zarifa. Jadi dalil-dalil kudrahnya Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah yang menciptakan manusia, sebagaimana Allah juga menciptakan selain dari manusia. Dan Allah ketika menciptakan manusia, maka Allah memberikan kemampuan kepada setiap manusia atau ke setiap makhluknya itu. Nah, Allah adalah yang memberikan kudrah kepada manusia juga. Pasti yang memberikan kudrah pasti maha kudrah, maha kuasa dan lain sebagainya. Wa minal ma'lum annal insan biwujudihi wa qudratihi ma'lulun wujudihi subhanahu. Jadi bahwa bahwa manusia dengan keberadaannya memiliki kemampuan menunjukkan yang memberikan kemampuan atau sebab yang memberikan kemampuan kepada manusia pasti juga mampu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fahal yumkin an yakuna mufidu wa khaliqul insan qadir faqidan lah. Apakah mungkin zat yang memberikan kemampuan kepada manusia lalu tidak memiliki sifat al-qadir? Hal yang mustahil. Satu qudratihi ta'ala li kulli syai', bahwa Allah, kekuasaan Allah mencakup segala sesuatu, bahwa Allah, apakah Allah mampu untuk melakukan kepada sesuatu. Nah, ini mungkin di sini sebuah permasalahan yang perlu kita cermati atau kita pikirkan baik-baik. Karena apa? Di sini ada permasalahan-permasalahan yang memang sensitif atau perlu pemikiran jernih. Innal fitrah al-basyariyah taqdi bi annal kamal mutlaq alladhi yanjazibu ilaihi al-insan fi ba'dil ahyan qadirun ala kulli syai'in mungkin. Bahwa fitrah manusia, ya, yang mana fitrah manusia itu bi annal kamal mutlaq, bahwa fitrah manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan sesuatu kepada sesuatu yang bersifat mungkin atau mampu dia lakukan. Wala yatabaddal ila adhan abadan adna li qudratihi hududan aw annahu qadirun ala syai'in duna syai'. Apakah Allah Subhanahu wa taala yang disifati dengan kudrah, maha kuasa, juga memiliki batasan-batasan kemampuannya atau tidak? Walaqad kana al-muslimun fi sadril awal ala hadhihi al-aqidah istilhaman min kitabihil aziz an-nas ala umumiyati qudratillahi subhanahu wa ta'ala, yang mana kaum muslimin pada abad-abad pertama mengatakan bahwa kudrahnya Allah itu mencakup segala sesuatu. Maksudnya mencakup segala sesuatu ini, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala juga melakukan hal-hal yang bertentangan atau hal-hal yang mustahil untuk dilakukan? Misalkan contohnya
contohnya ana diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sebuah perbuatan, baik perbuatan baik atau perbuatan buruk. Misalkan ada sebuah kayu di tangan ana mampu dengan kekuasaan ana, dengan kudro ana untuk memukul dan untuk tidak memukul. Nah, apakah kudrah Allah Subhanahu wa taala demikian pula? Apakah mungkin ketika Allah apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala memiliki kudrah melakukan hal-hal yang mustahil untuk pada zatnya? Nah, itu yang nanti yang akan kita bahas di sini. Di sini ada pendapat qala an-Nazzam innahu ta'ala la yaqdir 'alal qabih, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mampu, la yaqdir 'ala qabih, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mampu melakukan perbuatan buruk. Wa qala al-Balkhi juga mengatakan bahwa la yaqdir ala mithli maqduri abdih, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mampu melakukan apa yang dilakukan oleh hamba. Nah, ini ada lagi beberapa pendapat, tapi dua pendapat yang Al-Fakir sebutkan ya. Sekarang adillatul qailin bi umumil qudratil ilahiyah. Jadi dalil-dalil tentang kemampuan Allah Subhanahu wa taala atau kudrah Allah Subhanahu wa taala. Innal maqsud min umumi qudratih, bahwa maksud dari kudrahnya Allah itu bersifat umum. Apakah mencakup kudrah itu Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan perbuatan yang buruk pula? Apakah umum perbuatan itu mencakup pada perbuatan yang buruk pula atau tidak? Wasa'atuhu likulli syai'in mungkin, bahwa maksud dari secara umum kudrahnya Allah Subhanahu wa taala itu kepada segala sesuatu yang mungkin. Bimakna, maksudnya apa? Annahu ta'ala qadirun ala khalqi kulli ma yakunu mumkinan li dzatihi ghairu mumtani'in, bahwa kudrahnya Allah Subhanahu wa taala itu mampu menciptakan segala sesuatu yang mungkin, ghairu mumtani', yang tidak tercegah, yang tidak tercegah bagi zatnya. Wa qad istadalla al-muhaqqiqun alaihi ya biqaulihim. Jadi di sini mereka berdalil dengan mengatakan bahwa seperti misalkan manusia, kita memiliki kemampuan untuk memukul dan untuk juga tidak memukul. Ketika ana memiliki kemampuan untuk memukul dan tidak memukul kepada seseorang, dan ketika sifat atau kudrah yang kemampuan untuk memukul seseorang itu tidak ana gunakan, apakah itu menunjukkan ana tidak mampu? Dan tidak. Jadi sesuatu yang bertentangan pada diri kita, yang mana itu adalah hal yang tidak layak untuk dilakukan atau tidak mungkin dilakukan, maka bukan berarti menunjukkan ketidakmampuan. Seseorang mampu untuk terjun atau lompat dari gedung yang sangat tinggi, tapi tidak dilakukan, apakah menunjukkan dia itu tidak memiliki kemampuan? Tidak demikian. Karena apa? Bertentangan perbuatan itu dengan hati nuraninya. Seseorang mungkin mampu untuk membunuh orang lain, tapi tidak dia lakukan, bukan berarti dia tidak memiliki kemampuan, sebab bertentangan dengan hati nuraninya, bertentangan dengan ajaran dan agamanya. Demikian pula dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah tidak mampu untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin, hal-hal yang di luar dari sifat zatnya. Allah adalah maha adil, Allah adalah maha pengasih, Allah adalah maha penyayang. Tidak mungkin Allah melakukan hal yang keluar dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu untuk melakukan, Allah misalkan mampu untuk memasukkan kaum mukmin ke dalam neraka, mampu, tapi bertentangan dengan sifat adilnya.
Allah tidak akan melakukan hal itu. Bukan berarti Allah tidak mampu, karena bertentangan dengan sifatnya yang maha adil. Wa yumkin tawdihu dzalik ad-dalil bil bayan tali. Mungkin Al-Fakir cukupkan pembahasan Al-Qudrah pada hari ini. Nanti bisa kita lanjuti tentang hal-hal apa saja yang mencegah atau yang tercegah kudrahnya Allah Subhanahu wa taala pada misalkan apakah Allah nanti mampu untuk memasukkan bumi ke dalam sebuah botol, apakah mampu Allah untuk memasukkan kaum mukmin ke dalam neraka, apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala itu melakukan hal yang kontradiksi dengan zatnya, dengan sifat-sifatnya. Nah, itu nanti kita akan bahas di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.